Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini dalam renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustadz Husin Alatas dan Ustadz Hamzah Alatas. Alhamdulillah beliau sudah ada di sini di Studio 2. Dan acara ini juga disiarkan ke Batam, ke Banyuwangi, ke Pekanbaru, Palembang, juga Sukabumi, Semarang, dan juga Batam. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat ya. Kita pagi ini akan membahas atau mengkaji surat Al-A'raf ayat 31. Sini juga ada Ondi Saputra pada switcher dan kamera, dan di studio juga ada Anis Mualim. Assalamualaikum Ustadz Husin, Ustadz Hamzah. Baik, kita mulai acara ini kan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan bagi kita untuk memahami apa-apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Silakan kepada Ustadz Husin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu ya rabbana. Anta rabbuna rabbus samawati wal ardina wa ma bainahuma. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ayyuhal bashirun nadir. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma ati sayyidana wa nabiyyana Muhammadan al-wasilata wal fadilah wab'athhu maqam mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wanfa'na bima 'allamtana. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, seluruh kaum muslimin dan muslimat, begitu pula saudara-saudari yang berasal dari ayah ibu yang sama, sebangsa dan setanah air, Ustadz Hamzah bin Al-Attas yang menemani kita pagi hari ini, begitu pula saudara kita Ustadz Muhammad Krisna bin Muhammad Ishaq, Ondi Saputra, Anis, seluruh kerabat kerja di studio. Assalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita langsung turun tangan mengasuh, merawat, dan membimbing kita. Tak pernah sekejap pun Allah meninggalkan kita walaupun kita melupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan karena rahmat Allah, kalau bukan karena karunia-Nya, tak mungkin seorang pun dari kita akan dapat menjaga kesuciannya. Tapi Allah yang mensucikan siapa-siapa yang dikehendaki. Kita berharap mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang Allah kehendaki untuk disucikan. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Pada pagi hari ini insyaallah kita bersama-sama akan merenungkan beberapa ayat dari suratul A'raf. Dimulai dari ayat 31. Pertama-tama saya ucapkan salamullahi alaikum jami'an.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan baca terlebih dahulu ayat-ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq. Qul hiya lilladhina amanu fil hayatid dunya khalisatan yawmal qiyamah. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala pencipta kita, pengasuh, pembimbing yang telah merawat kita. Dari mulai kita diambil keturunan kita dari kedua orang tua kita, dari sari-sari pati pangan yang mereka makan, hingga dalam janin Allah Subhanahu wa ta'ala merawat, menyempurnakan penciptaan kita, lahir ke dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyediakan berbagai macam kebutuhan hidup kita melalui susu yang Allah sediakan pada kedua susu ibu kita, kecintaan yang Allah tuangkan di hatinya, di hati ayah kita. Mereka bekerja, Allah juga memudahkan pekerjaan yang dapat menghasilkan untuk kebutuhan mereka dan kita semua. Hingga kita meninggalkan dunia, tidak pernah sekejap pun Allah meninggalkan kita. Oleh karena itu, betapa durhakanya manusia yang lupa atau melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala setelah semua nikmat yang Allah berikan. Dan betapa durhaka ingkarnya manusia yang menolak untuk menerima bimbingan dan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kebaikan dirinya. Nah, pada kajian kita di pagi hari ini, ikhwan akhwat yang disayangi dan dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita menuju kehidupan yang lebih indah, untuk beradab dengan adab-adab yang betul-betul akan menghiasi kita, menyempurnakan kita, dan mengarahkan potensi kita ke arah yang baik dan positif. Allah memanggil kita semua dengan panggilan yang menyatukan kita, bukan atas dasar ras, suku maupun bangsa atau warna kulit. Ya Bani Adam, wahai sekalian anak-anak Adam, apapun ras dan bangsanya, semua setara di hadapan Allah. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pergunakan
ambil hiasan kalian. Hiasan kalian seperti pakaian yang baik, yang bersih, juga aroma yang semerbak. Ya. Semua ini kalian pergunakan inda kulli masjid, pada setiap masjid. Baik kita di saat menuju ke masjid, tempat kita sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau di rumah, di tempat kita sholat. Karena kata masjid, tempat kita sujud. Bisa berlaku untuk rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa berlaku juga untuk tempat yang kita sediakan untuk sholat kita. Kalau kita berdandan, berhias untuk menjumpai orang yang kita hormati, maka untuk Allah Subhanahu wa ta'ala kita harus pergunakan yang terbaik. Jangan baju yang baik, ya. Kemudian minyak wangi kita yang terbaik kita gunakan hanya pada saat kita menghadiri rapat-rapat resmi, bertemu dengan teman-teman kita atau pasangan-pasangan yang kita cintai. Tapi hendaknya kita pergunakan yang terbaik pada saat kita menghadap ke hadapan Allah. Dalam keadaan bersih, dalam keadaan harum, tapi tanpa memaksakan diri. Wa kulu washrabu, dan makanlah dan minumlah apa yang kalian sukai. Tapi bukan dari hal-hal yang termasuk dalam larangan Allah. Silahkan kalian makan, kalian minum apa saja yang Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan bagi kalian dari apa-apa yang Allah halalkan dan bermanfaat bagi kalian. Tapi ingat, wala tusrifu, jangan melampaui batas. Karena seorang yang makan berlebihan akan merusak kesehatannya. Akan juga membuat dirinya lunglai tak berdaya. Begitu juga orang yang minum berlebihan juga merupakan hal yang tidak baik. Walaupun dari minuman yang sehat. Tapi hendaknya semua dimakan dan diminum dengan terukur. Oleh karena itu, seburuk-buruknya penyakit adalah at-tukhamah, syarudda at-tukhamah. Tukhamah itu orang yang makan berlebihan sampai nggak bisa bernafas. Ya. Tapi seperti yang diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad SAW, ya, hendaknya kamu makan mengatur dengan baik. Thuluthun li ta'amika, sepertiga untuk apa? Untuk makanan. Wa thuluthun li syarabika, sepertiga untuk minuman. Kemudian wa thuluthun li nafasik, yang sepertiga untuk nafasmu. Jangan yang menjadi bahagian apa? Untuk nafas kita isi semuanya apa? Makanan. Akhirnya di samping kita merasakan pencernaan kita yang tidak mampu bekerja dengan baik, kita pun akan merasakan rasa sesak yang tidak nyaman. Akhirnya berakibat buruk buat kita. Allah tidak melarang kalian menikmati makanan-makanan yang baik dengan syarat tidak melampaui batas, bukan karena persediaan Allah kurang, tapi untuk kesehatan kalian. Innahu la yuhibbul musrifin, sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dalam sebuah riwayat diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad SAW, kata diriwayatkan menunjukkan bahwa sanadnya yang tadi pun tidak apa. Saya tidak mengatakan qala Rasulullah, tapi makna dari ayat ini sesuai dengan apa? Persyaratan kesehatan. Ma mala ibnu Adam wi'an syarran min batnihi. Seorang anak Adam tidak mengisi sesuatu yang lebih buruk daripada apa? Daripada apa? Perutnya. Kenapa? Karena kalau dia mengisi perutnya sembarangan, akan mendatangkan akibat yang fatal buat dirinya. Ma'amala ibnu Adam bi'aan syarran min batnihi, dari perutnya. Jadi seorang anak Adam tidak mengisi sesuatu yang lebih berbahaya daripada perutnya. Begitu juga ada riwayat yang lain. Al-ma'idatu baitud da'. Lambung kita ini merupakan sumber penyakit, wal himyatu ra'sud dawa, dan menjaga makanan kita ya untuk betul-betul dalam keadaan seimbang, memilih makanan yang sehat dan bersih, itu merupakan pangkal segala obat. Nah, selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan mereka-mereka yang gampang-gampang mengharamkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala sajikan, hidangkan dari berbagai macam perhiasan. Allah tidak menginginkan hamba-hamba yang beriman hidup dalam keadaan susah, miskin, kusam, berdebu, tidak. Tapi Allah ingin hamba-hambanya betul-betul
menikmati nikmat Allah, tapi tanpa berlebih-lebihan, bukan karena riya, bukan karena kesombongan, dan tidak pula bersikap boros. Yang diharamkan bukan hiasannya dan kenikmatannya, ini merupakan hidangan yang Allah sajikan bagi hambanya. Qul man harrama zinatallah allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq. Katakan, ini ancaman dari Allah. Siapa yang berani mengharamkan hiasan Allah yang Allah keluarkan bagi hamba-hambanya? Pakaian yang indah, emas, perak, ya, dan berbagai macam hiasan dari permata, batu-batu mulia. Ini semua Allah keluarkan bagi hamba-hambanya. Tapi jangan kita dapatkan dengan cara yang tidak benar. Qul hiya lilladzina Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadi. Katakan, siapa yang berani mengharamkan hiasan-hiasan yang Allah anugerahkan bagi hambanya, wat thayyibati minar rizq, dan rezeki-rezeki yang thayyib, yang baik. Qul, katakan pada mereka yang berani mengharamkan semua ini, hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya. Sebetulnya Allah sediakan semua ini untuk hamba-hambanya yang beriman, mereka yang lebih berhak. Khalisatan yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti sepenuhnya Allah akan hidangkan bagi orang-orang yang beriman. Lagi boleh pakai cincin emas. Nah, dengan sendirinya kita pergunakan hiasan sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa? Tempatnya. Contohnya, seorang wanita menggunakan rok yang amat indah. Boleh nggak digunakan laki-laki? Tidak boleh. Begitu juga emas, kalau digunakan laki-laki dengan menggunakan kalung, cincin, dan berbagai macam perhiasan, nampaknya nggak wajar. Betul nggak? Ya. Tapi kalau wanita yang menggunakan hiasan ini untuk suaminya, ya, sebagai ungkapan syukur pada Allah tanpa menunjukkan kesombongan, keangkuhan, dan riya, itu merupakan hal yang baik. Tapi kalau seorang wanita menggunakan emas, perak untuk kesombongan dan kebanggaan, atau pemborosan, membuat piring dari emas, dari perak, ya, ini semua menunjukkan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah sediakan semua ini untuk orang yang beriman, tapi karena orang yang tidak beriman ikut berkumpul bersama mereka, mereka sebetulnya ikut menikmati apa yang Allah sediakan buat orang yang beriman. Tapi di hari kiamat nanti nikmat ini Allah akan berikan untuk mereka sepenuhnya. Setelah itu, kadzalika nufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Demikianlah kami menguraikan, menerangkan secara terperinci ayat-ayat kami bagi orang yang berilmu. Jadi orang yang berilmu faham bahwa nikmat-nikmat ini tidak diharamkan Allah keluarkan bagi hamba yang beriman. Yang diharamkan bersikap sombong, riya, boros, ya, yang seharusnya nikmat-nikmat Allah dipergunakan betul-betul dengan cara yang sebaik-baiknya. Oleh karena itu orang yang mengadakan acara pernikahan berlebih-lebihan dengan riya, haram hukumnya. Bukan hanya tidak akan mendapatkan rahmat Allah, yang akan turun kutukan Allah bagi mereka-mereka yang sombong dan riya. Mengadakan acara ulang tahun secara berlebih-lebihan, akhirnya mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal banyak orang yang membutuhkan di tengah-tengah kita, termasuk diantaranya korban-korban bencana seperti di Cianjur, di mana-mana tempat. Mereka kalau kita berikan dari sebahagian nikmat yang Allah berikan pada kita, nikmat kita akan bertambah. Dosa kita akan diampuni. Dan kita punya bekal untuk hari akhir berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah jelaskan, apa sebetulnya yang diharamkan Allah. Karena banyak orang gampang-gampang mengharamkan sesuatu tanpa dasar. Padahal mengharamkan sesuatu merupakan hak Allah. Allah berfirman dalam surat An-Nahl, "Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahil kadhib." Jangan sekali-kali kalian berbicara dengan dusta atas nama Allah. Lalu mengatakan bahwa ini halal, ini haram untuk mengada-adakan kebohongan pada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berani mengadakan kebohongan atas nama Allah, mereka tidak akan selamat, tidak akan sukses. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Ini ancaman dari Allah. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung turun tangan menjelaskan apa yang Allah haramkan atas kita. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Katakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala
Tuhanku mengharamkan seluruh perbuatan yang keji. Baik itu berzina, ya, baik itu juga hubungan homoseksual, hubungan lesbian, ya, begitu juga hubungan seorang laki-laki terkadang dengan wanita istrinya, terkadang dengan pria. Ini semua merupakan hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua tahu bahwa dampak dari hubungan ini akan mendatangkan bencana, menimbulkan berbagai macam penyakit, dan bukti di hadapan kita begitu banyak munculnya HIV, hepatitis, kemudian juga herpes, ya, yang berhubungan dengan alat kelamin. Begitu juga termasuk diantaranya cacar bopeng, spilis. Ini kan semua merupakan akibat dari pelanggaran manusia. Allah tidak pernah menciptakan penyakit ini, tapi penyakit ini muncul sebagai akibat pelanggaran. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan semua perbuatan yang keji. Itu merupakan perbuatan-perbuatan yang amat-amat buruk, yang memalukan dan merusak kehormatan. Bukan hanya perbuatannya, sampai ucapan pun. Ucapan-ucapan yang menjurus ke arah yang porno, ke arah perbuatan yang keji, haram hukumnya. Oleh karena itu Nabi tidak pernah sama sekali, ya, berbicara semacam ini. Al-Quran tidak pernah sama sekali menggunakan bahasa-bahasa yang berbau porno. Sampai menggauli seseorang, Allah gunakan kata la masayula misu atau mas saya masuk. Contohnya, qalat rabbi anna yakunu li waladun walam yamsasni bashar. Wahai Tuhanku, bagaimana mungkin aku punya seorang anak sedangkan saya enggak pernah disentuh oleh laki-laki? Maksudnya digauli. Dalam Al-A'raf Allah sebutkan falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifa. Begitu laki-laki suaminya menyelimuti istrinya, langsung dia mulai hamil. Kata menyelimuti digunakan untuk arti bersetubuh. Tapi bagaimana bersihnya Al-Quran, begitu pula Nabi kita Muhammad SAW. Mustahil Nabi akan apa? Mengucapkan kata-kata yang berbau porno. Hingga kalau seorang wanita bertanya sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya pribadi, Nabi menggunakan bahasa kinayah. Kalau tidak faham, datang pada istri-istri. Indah nggak? Indah sekali. Indah luar biasa. Kemudian, wal ithma wal baghya bighairil haq. Dan seluruh perbuatan dosa, perbuatan keji bahagian dari dosa. Tapi secara khusus Allah sebutkan, kenapa? Karena ini merupakan perbuatan dosa yang digunakan oleh syaitan untuk menjerumuskan manusia, termasuk kakek nenek kita. Disuruh makan buah terlarang supaya auratnya tersingkap. Begitu darah turun ke bawah, akal sehat orang apa? Akan hilang. Dan Allah sebutkan bahwa di antara kegemaran syahwat yang pertama-tama, ya, bahkan sebelum orang berakal sudah mulai muncul. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa dulu. Allah hiasi, ya, di hati manusia hubbus syahawat, kecintaan pada beberapa objek syahwat. Yang pertama minan nisa. Oleh karena itu pejabat yang jujur lurus saja digoda dengan uang nggak berhasil. Begitu ditawarkan perempuan banyak yang rusak, termasuk ulama. Jadi wal ithma di sini mencakup seluruh dosa. Allah sebutkan fawahish secara khusus, ya, karena dia merupakan dosa yang benar-benar menimbulkan efek dan dampak yang amat luas. Oleh karena itu, dalam ungkapan semacam ini, dalam balaghah disebut at-tafsir qabla al-ijmal. Menyebutkan yang khusus sebelum secara global dosa disebutkan. Karena apa? Allah sebutkan secara khusus. Karena ini betul-betul untuk mendapatkan perhatian yang lebih khusus dari kita semuanya. Jadi baik itu yang nampak perbuatan keji maupun yang tersembunyi, semuanya haram. Dan termasuk semua dosa. Wal baghya, dan semua perbuatan-perbuatan aniaya. Termasuk kita mendolimi orang dengan kata-kata atau mengambil haknya atau mengurangi takaran dan timbangannya. Ini bukan perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan. Wal baghya bighairil haq, dan perbuatan al-baghyu yang melampaui batas tanpa dasar hak. Tapi kalau seandainya seseorang berbuat kezaliman terhadap kita, ya, kita bisa menghukum dirinya, mengambil hak kita sesuai dengan perbuatannya tanpa melampaui batas. Tapi kita melanggar, melampaui hak orang tanpa dasar kebenaran, tidak dibenarkan. Begitu juga kita menggunakan senjata, memaksa orang lain untuk masuk ke dalam agama kita, tidak dibenarkan. Tapi begitu dia melakukan perbuatan aniaya, mengangkat senjata, kita perangi dia bukan karena berbeda agama, tapi karena kezalimannya.
Oleh karena itu Allah tegaskan wala udwana illa 'alal zalimin, tidak dibenarkan melakukan udwan, pelanggaran terhadap hak orang lain kecuali kalau mereka berbuat kezaliman. Kemudian wa an tusyriku billah ma lam yunazzil bihi sultana. Dan Allah juga haramkan atas kalian mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan apa saja, dengan perbuatan apapun, sikap apapun yang tidak memiliki dasar kebenaran yang datang dari Allah. Ini membuktikan bahwa semua orang yang mempersekutukan Allah, sebetulnya perbuatan mereka, perbuatan yang mereka lakukan tanpa dasar dan izin dari Allah. Jadi Allah sebutkan malam yunazzil bihi sultana. Allah haramkan atas kalian juga mempersekutukan Allah dengan apa? Dengan hal-hal yang tidak sama sekali apa? Memiliki dasar, kebenaran, dan ilmu. Dan dengan sendirinya mustahil perbuatan syirik itu memiliki dasar. Bagaimana mungkin Allah akan menerima dirinya dipersekutukan? Kemudian wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan Allah juga haramkan atas kalian berbicara atas nama Allah tanpa dasar ilmu, mengatakan qala Allah atau mengatakan qala Rasulullah. Orang kalau berani mengatakan qala Rasulullah, Rasulullah bersabda, padahal Rasul tidak mengucapkan, berarti dia bukan hanya berdusta atas nama Rasul, tapi berdusta juga atas nama Allah. Karena orang kalau berbicara bohong atas nama Rasul, itu mewakili tuntunan agama kita. Betul tidak? Oleh karena itu orang jangan sembarangan karena hadis terdapat di Bukhari atau di Muslim, di kalangan Syiah karena terdapat di Al-Kulaini, dengan gampang dia mengatakan qala Rasulullah. Tapi cocokkan dengan kitab Allah terlebih dahulu hingga dia punya alasan di hadapan Allah, ya Allah, saya menerima hadis ini, meriwayatkannya karena saya lihat cocok dengan apa yang terdapat dalam Al-Quran. Tapi kalau dia meriwayatkan hadis tidak sesuai dengan Quran, apalagi membelokkan Al-Quran, begitu datang ke hadapan Allah, Allah bertanya, apa dasar kamu melakukan perbuatan ini? Dia mengatakan hadis ya Rasulullah. Saya tidak jadikan hadis sebagai hakim atas kitab Allah, tapi sebaliknya Quran sebagai mizan, sebagai furqan. Kalau kamu menolak Al-Quran atau katakan tidak mengikuti Al-Quran karena kamu menerima riwayat, maka orang tersebut tidak akan memiliki dasar dan pegangan sama sekali. Nah selanjutnya, walikulli ummatin ajal. Kita tidak akan hidup selamanya. Setiap umat, setiap manusia akan ada ajal yang mengakhiri kehidupan dia, mengakhiri masa ujiannya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Begitu ajal mereka datang, mereka nggak bisa minta ditangguhkan. Nggak bisa minta. Seandainya mereka minta dipercepat pun juga nggak bisa. Kalau mereka minta dipercepat, juga tidak akan bisa. Oleh karena itu orang yang membunuh diri karena putus asa, ya, berarti dia menyalahi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu memang dirinya akan melakukan perbuatan tersebut, tapi bukan berarti Allah yang mengemudikan dia untuk berbuat tersebut. Jadi seorang pada akhirnya akan tiba pada saat ajal yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mampu untuk ditangguhkan, begitu pula kalau belum tiba saatnya, walaupun sudah koma berulang kali, juga orang tersebut masih akan tetap menjalani kehidupannya. Yang penting bagi kita hidup dalam kebaikan, berakhir dalam keadaan husnul khatimah, diterima dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelanjutannya, ya bani Adam, wahai anak-anak Adam, imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati. Wahai anak Adam, bila sampai pada kalian rasul-rasul dari kalian yang menjelaskan, menerangkan, mengisahkan ayat-ayatku termasuk hukum-hukum tadi. Faman ittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Yang bertakwa, menjaga pesan-pesan Allah, memperbaiki dirinya kalau belum sesuai, mereka tidak akan mengalami ketakutan dan kesedihan. Jadi bertakwa, menjaga pesan Allah, aslaha kalau tadinya belum sesuai, dia berusaha memperbaiki dirinya. Begitu juga mengajak orang di sekelilingnya untuk melakukan perbaikan. Mereka akan hidup jauh dari ketakutan maupun kesedihan. Tapi sebaliknya, walladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha,
Adapun orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, yang menolak untuk mengikuti petunjuk Allah, bahkan menyombongkan diri di hadapannya, ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, mereka akan menjadi penghuni api neraka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Nah, sebagai penutup dari kajian dan diskusi kita insyaallah bersama Ustaz Hamzah nanti, faman awlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayati. Allah mengajukan pertanyaan. Adakah yang lebih zalim, lebih aniaya menurut kalian dari seorang yang berani mengada-adakan kebohongan atas nama Allah? Bukan hanya berbohong atas nama Allah, bahkan dia mendustakan ayat Allah. Menurut kalian ada nggak yang lebih zalim dari ini? Kalau menurut Allah, ini orang yang paling zalim, yang berani berdusta atas nama Allah, kemudian mendustakan ayat-ayat Allah. Jadi melalui pertanyaan ini Allah menjelaskan bahwa menurut Allah tidak ada yang lebih zalim dari orang semacam ini. Karena ini orang menyesatkan, menjauhkan dari kebenaran, lalu menjerumuskan orang dalam kebohongan. Ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab. Maka mereka yang akan menerima bahagian mereka dari Alkitab. Semua amal-amal perbuatan mereka masuk dalam catatan kitab amal mereka, dan mereka juga akan menjalani kehidupan mereka hingga masa yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum, hingga ketika rasul-rasul kami datang mewafatkan mereka, qalu aina ma kuntum tad'una min dunillah. Malaikat akan bertanya pada mereka, mana sekutu-sekutu yang kalian dulu sembah dan mohon selain dari Allah Subhanahu wa taala. Dijawab oleh mereka, qalu dhallu anna wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Mereka mengatakan ternyata mereka semua lenyap, melarikan diri, meninggalkan kami. Dan mereka bersaksi, menyaksikan akan kesalahan mereka bahwa dulu mereka termasuk dari orang-orang yang ingkar, tidak mendengarkan dan mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat ini para jamaah sekalian menjelaskan kepada kita banyak hal. Insyaallah melalui keterangan Ustaz Hamzah insyaallah akan menambahkan, dan juga dari pertanyaan-pertanyaan akan dapat memperkaya pemahaman kita. Dan ini penting sekali untuk kita fahami karena berkaitan dengan pesan Allah dan sikap kita kelak kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Amin, amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari guru kita Ustaz Husain bin Hamid Al-Attas tentang masalah penting ini, ya. Masalah yang sering disalah kaprahi oleh banyak orang, dan bahkan juga misalnya penceramah-penceramah banyak menggampangkan masalah, menyatakan sesuatu, mengatasnamakan Allah, mengatasnamakan Rasulullah, atau mengatasnamakan Islam, ya, menetapkan hukum misalnya ini haram, ini enggak boleh, ya, seperti itu. Apalagi kemudian padahal apa yang dinyatakan itu adalah bertentangan dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Padahal Allah Subhanahu wa taala tadi di akhir dari suratul A'raf, Allah menyatakan faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayati. Siapa yang lebih zalim daripada orang yang berdusta, yang membuat-buat kedustaan terhadap Allah, atau dia mendustakan ayat-ayatnya. Tentunya ini pertanyaan bukan minta dijawab, tapi ini adalah istifham takriri, artinya menyatakan tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang mendustakan, berbuat-buat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala.
dijelaskan bagaimana dalam surah Al-A'raf tadi, ya. Ini ayat ini menjelaskan bagaimana tentang ajaran Allah Subhanahu wa taala, tentang Islam yang bagaimana yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah sesuai dengan fitrah manusia. Ya. Sesuai dengan fitrah manusia. Ketika Allah bertanya, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq." Katakanlah ya Rasulullah, siapa yang mengharamkan? Artinya siapa yang berani-berani mengharamkan segala ya, keindahan, hiasan yang Allah berikan, yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya dan segala kebaikan daripada rezeki. Siapa yang berani mengharamkan itu? Kok berani-beraninya mereka mengharamkan itu? Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumil qiyamah. Katakanlah ya Rasulullah, itu semuanya keindahan, kebaikan, rizki, anugerah Allah itu untuk orang-orang yang beriman. Ya. Allah peruntukkan untuk mereka. Jadi orang yang mengaku beriman jangan sembarang-barangan itu bilang itu haram, itu Allah peruntukkan untuk mereka kok. Bahkan di sini Allah nggak sebutkan orang kafir, walaupun orang kafir juga ya mereka menikmati hal tersebut. Tapi ditekankan di sini ini untuk kalian orang-orang yang beriman. Nanti khalisatan yaumul qiyamah. Ini di dunia, tapi kalau di akhirat memang khusus untuk orang-orang yang beriman segala kenikmatan tersebut. Ini menunjukkan bagaimana keindahan sesuatu yang disukai oleh manusia itu hal yang fitrah, yang sesuai dengan fitrah manusia, seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tadi juga disebutkan dalam surah Al-Imran, zuyyina lin-nasi. Nah, lihat zinatullah itu katanya sama dari zayyana yuzayyinu. Ya, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al-muqantarah min adh-dhahabi wal fiddati wal khayl al-musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dihiasi bagi manusia itu kecintaan ya, dengan adanya hawa nafsu kepada manusia, kepada wanita. Ini adalah sesuatu yang fitrah. Manusia mencintai wanita. Tapi tentunya nanti bagaimana orang yang beriman itu kecintaan ini disalurkannya yaitu melalui jalan yang dibenarkan oleh Allah, melalui pernikahan seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghiasi ini semuanya dalam diri manusia ini bukan kemudian ini nggak boleh, haram, kita itu mencintai wanita nggak boleh misalnya. Artinya maksudnya menyalurkan syahwat kita kepada manusia itu diharamkan. Jadi mesti hidup secara rahbaniyah. Secara apa? Biarawan atau pendeta seperti itu. Selibat. Selibat misalnya. Ya artinya orang misalnya supaya dia ini suci mesti dia misalnya sama sekali nggak mau menikah seperti itu. Hidup rahbaniyah. Ini pun Allah singgung dalam surah Al-Hadid bagaimana ya pengikut Nabi Isa yang mereka melakukan hal ini. Ya, sebagian dari mereka nih Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa qaffayna ala atharihim birusulina wa qaffayna bi Isa ibn Maryam wa atainahu al-injila wa ja'alna fi qulubihim alladhina ittaba'uhu ra'fatan wa rahmatan wa rahbaniyatan ibtada'uha. Bagaimana kami jadikan di hati mereka-mereka yang mengikuti Nabi Isa ada rasa rahmat, ada rasa kasih sayang, kelembutan seperti itu. Itu bagus, ya. Tapi ada rahbaniyatan, ada itu sifat yang ingin rahbaniyah, artinya menjadi kayak pendeta gitu atau menjadi apa ya? Biksu atau apa seperti itu yang nggak mau kawin gitu. Ibtada'uha, yang mereka ini bid'ah, ini perbuatan bid'ah karena ini menyimpang dengan ketentuan Allah. Ya, Allah tidak melarang ini tapi ya menyalurkannya dengan pernikahan seperti itu. Maka tabnaha alaihim. Kami tidak wajibkan yang itu
itu bukan dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, mengharamkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan, anugerahkan kepada kita, ini jangan sembarangan seperti itu, ya. Jadi ini adalah keindahan-keindahan seperti juga misalnya, ya kan, termasuk keindahan seperti tadi, ya, dari pakaian yang dipakai, kemudian juga disebut kata emas, perak. Lalu ketika Rasulullah melarang itu, bukan melarang karena tadi juga Ustaz Husain sudah terangkan, bukan karena dilarang misalnya kepada orang laki, ya, dilarang karena haram bendanya, tapi dilarang adalah karena di sana, ya, dikhawatirkan menimbulkan kesombongan, juga dikhawatirkan adanya tasyabbuh antara ar-rijal bin nisa, ya. Dan ini juga al-israf buat laki-laki terutama, ya. Nah, ini artinya sebenarnya apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW ini dalam hal pembinaan akhlak, ya, pembentukan kepribadian seorang muslim, ya. Demikian pula termasuk keindahan, misalnya keindahan dalam hal seni, itu juga keindahan. Ya, lagu-lagu itu adalah keindahan. Rasulullah puji, ya, sahabatnya Abdullah bin Mas'ud, laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud. Sungguh engkau telah diberikan pita suara seperti Nabi Allah Daud. Arti saking indahnya suaranya gitu. Artinya Rasulullah puji bukan berarti ini hal yang buruk, kan, ini adalah sesuatu yang baik. Nah, sering banyak orang mengharamkan musik seperti itu. Dengan mengambil surah Luqman ayat 6, katanya, wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi bighairi ilm wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Di antara manusia ada yang membeli lahwal hadis. Lahwal hadis, lahwan kata diartikan lagu. Padahal lahwal hadis arti lahwan itu pembicaraan yang membuat lalai. Artinya apa saja yang membuat lalai. Ya, bukan lagu ini, enggak ada hubungan lagu itu kalau indah. Itu adalah hal yang baik, itu zina, termasuk dari zina. Tapi ketika kalau apapun, kalau yang indah tadi membuat orang sombong, ya dilarang lah. Jadi dilarangnya karena digunakan untuk kesombongan. Ya, kemudian keindahan tadi, misalnya di sana ada, ya, ikhtilat antara perempuan dan laki-laki, itu dilarang karena ikhtilatnya. Ya, kemudian ada israf di sana, berlebih-lebihan, itu dilarang karena israfnya. Tapi sesuatu yang indahnya itu adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, diperuntukkan untuk manusia, segala sesuatu keindahan. Sampai dalam satu hadis Rasulullah katakan, ketika ada orang tanya, ya, bagaimana nih ya Rasulullah, ketika Rasulullah bilang, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min kibrin. Ya, tidak akan masuk surga orang yang ada dalam hatinya sedikit pun sebesar darah daripada kesombongan. Lalu ada yang bertanya, sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana? Ya, sungguhnya seorang itu yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Seorang kan pengen, ya, karena ini sesuai dengan fitrah manusia, ingin bajunya bagus, pakaiannya bagus, sepatunya bagus, kendaraannya bagus. Apa kemudian Rasulullah jawab? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka kepada keindahan. Bahkan dalam hadis yang lain, ya, Rasulullah memarahi seorang sahabat berpakaian kumel. Ditanya, ente punya harta? Nggak punya. Saya punya onta, punya apa? Ya. Lalu Rasulullah bilang, kenapa kok kamu berpenampilan seperti ini? Allah itu ingin melihat seorang hambanya itu mensyukuri apa yang Allah berikan kepada dirinya. Jadi bukan malah dia berpenampilan, ya, kumel seperti itu. Jadi di dalam Islam ini bukan kita ini ketika kita berpakaian takasyuf, artinya berpakaian campang-camping, oh ini menunjukkan zuhud. Tidak. Zuhud itu adalah di hati kita. Bagaimana kita itu tidak gandrung dengan dunia. Dunia itu tidak bisa mempengaruhi kita. Itu zuhud dalam hati. Tapi kalau pakaian berpenampilan yang baik, ini
itu dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dianjurkan oleh nabinya. Sampai Rasulullah katakan ketika para sahabat Nabi ingin bertemu dengan ada kalau nggak salah delegasi Nasrani, Rasulullah SAW perintahkan sahabat-sahabatnya berpakaian rapi, ya, berpakaian bagus, ya, supaya kamu terlihat seperti ka'annakum syammah, arti kamu seperti sesuatu yang menarik gitu, sesuatu yang indah, sesuatu yang kalau sekarang bilang eye-catching gitu ya, yang menarik pandangan. Ini artinya bagaimana ketentuan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ini begitu indah, sama sekali tidak mematikan fitrah manusia tapi menyalurkannya. Kemudian mengarahkannya ketika ini boleh dong perhiasan macam-macam seperti itu. Ya, diarahkan dengan akhlak bagaimana kamu pakai, misal kamu pakai pakaian mewah, kemudian di kalangan orang-orang yang miskin, orang-orang yang orang-orang yang nggak punya, kalian mentereng ya. Janganlah pakailah pakaian yang sederhana, yang tidak terlalu mewah sehingga tidak menimbulkan kedengkian nantinya, hasud atau dan sebagainya, atau merendahkan mereka. Ini semuanya diajarkan dalam akhlaknya. Tapi mengharamkan segala sesuatu sembarangan seperti itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul man harrama zinatallahi allati akhrajahu li'ibadihi wat-thayyibat min rizq. Qul hiya lil ladzina amanu khalisatan yaumal qiyamah. Mereka adalah Allah peruntukkan untuk orang-orang yang beriman di dunia, ya. Dan tentunya orang yang enggak beriman pun menikmati hal itu, tapi khalisatan yaumal qiyamah. Tapi itu untuk mereka orang-orang yang beriman khusus nanti di yaumil qiyamah. Wallahu a'lam. Sebagai kesimpulan, jadi seperti yang tadi Ustaz Hamzah katakan, ya, mereka bersama-sama dalam Al-Quran. Allah menginginkan untuk hamba-hambanya yang terbaik, yang sejalan dengan fitrahnya, nuraninya. Maka Islam dapat dikatakan sebagai agama nuranis. Juga sesuai dengan rahmat Allah. Semuanya yang Allah anugerahkan, Allah inginkan betul-betul kita dapat memanfaatkannya dengan baik tanpa menimbulkan daror, mara bahaya baik diri kita maupun orang lain. Maka la darara wa la dirar. Artinya jangan sampai kita membahayakan orang lain, juga membahayakan diri kita. Bermanfaat untuk kita, bermanfaat juga untuk umat. Di samping sebagai agama nurani, agama juga yang penuh dengan rahmat, Islam juga agama, ya, yang menerangi akal, mencerdaskan akal, menerangi akal. Bukan agama yang memupuk hawa nafsu, ya, dan menyurutnya hingga akhirnya menjadi api yang membakar maupun ke sana atau kemari. Kalau orang mau berpikir, dia akan temukan bahwasanya jalan Islam ini mempunyai basis nas yang datang dari Allah, juga basis logika yang luar biasa. Jadi jangan kita beranggapan bahwa agama tidak dapat difahami dengan akal. Lalu membawakan dalil, man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang menafsirkan Quran mengikuti pendapatnya, bukan akal. Kalau pendapat itu bisa berbeda-beda, tapi kalau akal itu merupakan anugerah Allah. Ini justru yang diajak bicara oleh Allah. Karena kalau manusia nggak berakal, bukan seorang mukallaf. Tapi yang diajak berbicara oleh Allah adalah orang yang berakal. Dengan akalnya mampu untuk memahami, meresapi, menghayati betapa indahnya petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jamaah, ikhwan, akhwat, pendengar, pemirsa yang dirahmati Allah, ayat-ayat suci Al-Quran bila diresapi betul-betul akan membimbing kita menuju kehidupan yang lebih mulia. Nah, sebagai penutup firman Allah tadi, ya Bani Adam, wahai anak-anak Adam. Ini berlaku untuk semua anak Adam, bukan hanya untuk orang Islam. Imma ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaikum ayati. Apabila rasul-rasul dari kalangan kalian datang menyampaikan ayat-ayatku, menerangkannya, faman ittaqa wa aslah. Siapa yang betul-betul menjaga mengikuti pesan Allah, kemudian dia memperbaiki dirinya, melakukan perbaikan di tengah-tengah masyarakat, maka orang seperti mereka fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak akan mengalami ketakutan karena sejalan dengan nuraninya,
sejalan dengan akal sehat, sejalan dengan petunjuk Allah. Rasa aman datang untuk orang yang beriman. Karena kata beriman itu yang aman dan memberikan rasa aman bagi orang di sekitarnya. Jadi fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Apa yang kita sampaikan bertujuan untuk menyampaikan amanat dan pesan Allah, bukan untuk memaksa, bukan untuk mengecilkan orang lain, bukan untuk menyepelekan, tapi kembali pada kitab Allah, itulah yang terbaik. Mudah-mudahan Allah limpahkan rahmatnya kepada kita semua para ustadz untuk dapat beristiqamah di jalan Allah, menyampaikan pesan Allah dan tidak berbohong atas nama Allah maupun Rasulnya. Dan mudah-mudahan Allah berkahi media dakwah kita bersama para asatidz yang semua dan kru-krunya yang berjuang di jalan Allah, masing-masing mendapatkan saham dari perjuangan ini. Dan mudah-mudahan Allah ampuni dosa kesalahan kita di masa yang lampau, kealpaan kita, kelalaian kita. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi kita dengar uraian surat 31 sampai surat berapa lupa. Tapi tergambar betapa indahnya Islam. Islam mengatur bagaimana cara berpakaian, cara makan, semuanya supaya sehat, dan juga cara bertutur kata. Alangkah indahnya Islam itu. Sekali lagi terima kasih Ustaz Ustaz Hamzah. Saya Muhammad Krisnawan di Saputra, juga Anis Malik. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.